Banyak orang bicara mengenai pekerjaan, tidak bicara mengenai panggilan. Hai teman-teman, kembali lagi ke Boba Time, yaitu Boleh Bahas Time bersama Selin. saya Kevin. Saya Agus. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kita bikin bahas satu topik yang gak kalah seru dan gak kalah populer nih di kalangan anak-anak muda, yakni pekerjaan dan panggilan. Nah, bener banget nih, terutama ya zaman sekarang nih, seperti yang teman-teman tahu, khususnya di masa yang ini kan makin modern ya, makin berkembang, pekerjaan tuh makin bermacam-macam nih. Khususnya kayak mungkin aku bisa bilang orang tuh semakin kreatif untuk mencari berbagai cara untuk mereka menghasilkan penghasilan. Nah, tapi mungkin sekarang ini lebih ke tricky-nya adalah yang mungkin agak sulit adalah memilah mana sih pekerjaan yang baik dan yang tidak baik. Ya kan? Iya, apalagi kalau misalnya kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, itu kan kita sering mendengar, oh nggak apa-apa, kita bekerja apapun, yang penting uangnya halal. Tapi kan kembali lagi kalau misalnya kita mempunyai background yang berbeda-beda, halal dan haram itu kan juga berbeda-beda, agaknya relatif gitu. Misalnya kalau misalnya di Indonesia, itu rumah judi atau kasino adalah suatu hal yang dilarang karena dia melanggar norma masyarakat. Tapi kalau misalnya di Australia, kasino itu kan suatu bisnis yang dilegalkan dan diregulasi, sehingga pekerjaan atau orang-orang yang bekerja di sana dianggap orang-orang yang juga legal secara hukum. Nah, itu kita gimana sih bisa memilah akan hal ini? Apakah kita mengambil konsep di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, atau ada satu standar moral yang universal nih ke tiap-tiap orang terlepas dari backgroundnya dia? Kembali lagi ya tadi Selin katakan mana yang baik, mana yang tidak. Sebelum kita bicara mengenai mana yang baik, mana yang tidak, saya rasa ini adalah sesuatu kesalahan utama dari banyak orang, khususnya orang Kristen. Kita tidak boleh bicara mengenai mana yang baik dan mana yang tidak terlebih dahulu, tapi adalah mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita mencari kebenaran, dan Alkitab itu adalah referensi daripada kebenaran itu sendiri. Dan kita lihat ya sekarang Selin sama Kevin bahwa pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita memilih pekerjaan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik ya, dan kamu tadi bicara tema kita itu adalah pekerjaan dan panggilan. Itu sesuatu yang bagus. Saya surprise karena kamu memilih daripada tema ini. Karena banyak orang bicara mengenai pekerjaan, tidak bicara mengenai panggilan. Kamu tahu nggak? Bahasa Inggris daripada pekerjaan itu vocation. Itu aslinya itu adalah dari bahasa Latin vox. Vox itu artinya adalah calling, suara. Ya, jadi itu adalah panggilan. Jadi kita bicara berkenaan dengan pekerjaan itu sebenarnya adalah bicara mengenai panggilan. Jadi pekerjaan yang kita itu kerjakan seharusnya ditetapkan oleh Allah yang memanggil kita. Allah itu mendesain hidup kita. Allah itu memberikan kepada kita potensi-potensi. Allah pula yang memberikan kepada kita konteks hidup, sehingga akhirnya Allah itu membuat kita untuk memiliki satu pekerjaan yang Dia kehendaki dari kekekalan untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, yang merupakan sesuatu panggilan untuk menggenapi rencananya. Jadi sebelum bicara berkenaan dengan saya kalau di Indonesia boleh nggak pilih ini, kalau saya di Australia boleh nggak pilih itu, kembali terlebih dahulu, apakah kita itu mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mengerti untuk apa kita diciptakan dan bagaimana desain Tuhan dalam hidup kita? Kamu tadi bicara berkenaan dengan pekerjaan, bekerja sini, kerja situ. Referensinya atau parameternya apa sih kamu pilih kerja? Biasanya kan duit. Iya, salah satunya. Ya, itu salah satu. Yang terbesar, salah satu. Salah satu. Orang bilang salah satunya, tapi besar benar. Tapi itu sebenarnya bukan di situ. Kadang ada orang pilih kerjaan sebelumnya sudah pilih dari universitas. Saya mau masuk itu, kenapa? Karena itu adalah tempat yang basah. Itu tempat yang nanti kalau saya keluar akan banyak duitnya. Balik lagi duit. Begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya itu bukan itu.
kita itu memilih pekerjaan, itu kita harus bergumul, Tuhan, Engkau memanggil saya sebenarnya untuk bertindak atau berkecimpung di dalam bidang apa. Salah satu hal untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, ya biasanya ini lalu tanyanya, ngerti kehendak Tuhan dari mana? Salah satu hal adalah engkau lihat apa yang Tuhan tanamkan dalam hatimu dan apa potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu lebih penting daripada saya nanti bekerja di mana yang banyak duitnya nih ya, gitu. Itu jauh lebih penting daripada itu. Nah, balik lagi tadi. Kalau urusan kasino bagaimana? Kalau kembali lagi, kita bicara bukan yang baik. Kalau kasino tuh mungkin sesuatu yang baik buat saya karena saya bisa dapat duit banyak dari situ, gitu. Bukan gue yang judi, orang lain yang judi, begitu ya. Tetapi bukan itu. Itu adalah benar atau tidak. Benar atau tidak. Nah, salah satu seperangkat pengertian untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran itu adalah pertama, ketika kita masuk di dalamnya itu memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Kedua, itu menjadikan faedah bagi orang lain atau tidak. Ketiga, itu mengikatkan saya di dalam dosa atau tidak, atau mengikatkan orang lain di dalam dosa atau tidak. Saya rasa 3 hal ini tidak usah dijelaskan. Kira-kira kamu tahu dong kasino bagaimana? Ya sih, udah agak jelas. Sudah jelas. Tidak perlu Atau sangat jelas. Jelas-jelas, tapi mau taat atau enggak itu urusan lain. Ya. Susah ya. Kalau udah kena duit susah nih. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara dengan pekerjaan itu bukan tentang yang baik atau yang enggak, tapi yang mana yang benar dan yang berfaedah ke orang dan yang memuliakan Tuhan sih. Itu yang penting ya berarti. Iya, benar-benar. Dan salah satu tren yang mereka munculkan adalah passive income. Kira-kira kita menghadapi ini tuh gimana?